yaitu menyediakan SD Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Muhti MPD, Ketua Umum Kadin Bapak Dr. Sukadiono MN, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Ibu Dr. Anda Rukmini MAP, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bidang Ekonomi, Bisnis, dan ZIS Bapak Hidayatul Rahman SEMM, tentunya tuan rumah kita Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. Fauzan MPD, para wakil rektor dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah se-Jawa Timur, seluruh perwakilan organisasi otonom Muhammadiyah se-Jawa Timur. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri. Ya karena punya kartu itu tadi, kartu CMM itu. Para pejabat struktural di lingkungan UMM yang berkolaborasi, bermitra kepada semua pihak, insya Allah pagi ini menjadi saksi, gedung ini menjadi saksi kebangkitan ekonomi Muhammadiyah yang telah diamanatkan ketika muktamar di Makassar, jihad ekonomi. Apalagi yang akan kita hadapi ini adalah masa yang tidak mudah, masa yang sulit. Bonus demografi sebentar lagi sudah akan menyambut kepada kita. Dan foto bersama dengan Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga dengan Pak Menko PMK. Begitu juga dengan pimpinan wilayah Aisyah, nanti tidak dilantik oleh PP Aisyah, tetapi akan dipanggil satu persatu naik ke atas, kemudian akan foto bersama dengan Bapak Ketua Umum, dengan Pak Menko PMK, dan juga dengan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Baru nanti majelis dan lembaga yang akan dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, alhamdulillah untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pembentukan majelis dan lembaga sudah selesai 100%. Dari 27 nomenklatur
majelis lembaga yang dari pimpinan pusat di Jawa Timur, ada beberapa majelis lembaga yang kita jadikan satu, sehingga untuk majelis lembaga yang ada di PWM Jatim sebanyak 23 majelis kesehatan dan juga kebencanaan. Tetapi kita ingin dalam rangka implementasi Islam berkemajuan, kita tambah dengan kebangkitan ekonomi Muhammadiyah di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan ridho Allah, kebangkitan ekonomi ini tentu ada Pak Wakil Ketua PWM yang juga seorang pengusaha, ada Pak Nazar Rudin Malik yang saya kira juga sangat kompeten untuk bersinergi memberikan arahan-arahan kepada PDM dan mungkin juga pimpinan cabang bagaimana kita bisa bangkit di amal usaha khususnya di bidang ekonomi ini. Dan terakhir kepada Bapak Ketua Umum, mohon dengan hormat untuk memberikan arahan dan juga membuka acara kajian Ramadan PWM Jawa Timur ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Yang luar biasa terhadap pengembangan ekonomi di Kota Malang, pertumbuhan ekonomi saat ini saya sampaikan Pak Kadin. Kota Malang saat ini pertumbuhan ekonomi di angka 6,32%. Salah satu di Jawa Timur yang tidak mempunyai industrialisasi berbasis manufaktur, tapi tumbuh kembang dengan baik. Nomor 5 setelah Tuban, karena di sana ada industri, ada pabrik semen dan pabrik minyak, ada Sidoarjo dan Gresik karena sana adalah tumpukan industri berbasis manufaktur, ada Surabaya yang memang kota besar, kota provinsi Jawa Timur. Urutan kelima adalah Kota Malang di pertumbuhan angkanya 6,32%, diiringi dengan kemiskinannya terendah nomor 2 setelah Batu. IPM-nya, indeks pembangunan masyarakat, pembangunan manusianya kita nomor 2 setelah Surabaya. Itu artinya adalah kontribusinya Muhammadiyah luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih pada semua. Ini adalah membangun sinergi di antara kita semua, karena kita ingat kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir kefakiran ini menuju kepada kekufuran. Banyak saudara kita yang menggandengkan keimanannya hanya sekedar sesuap nasi. Maka kecerdasan dari Muhammadiyah untuk menangkap ini, terlebih di era ke depan, kita sudah harus bergelut dengan tantangan-tantangan masa depan kita semua. Insya Allah, saya lihat dari talenta, dari literasi yang dikuasai oleh Muhammadiyah, tidak diragukan lagi menyongsong era digital di tahun-tahun yang akan datang. Karena Muhammadiyah punya lembaga pendidikan yang luar biasa. Salah satunya adalah UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, yang saya masih ingat dulu Pak Malik cerita kepada saya, "Dek, saya kepingin seperti Unisma, punya kampus di tepi jalan, di jalan protokol." Kan dulu kan hanya di Jalan Bandung dan Jalan Sigura-Pura, Jalan Bandung dengan Jalan BNPB juga saya tanya di mana ini, masa nggak malu dengan Muhammadiyah meninggalkan semua peralatannya di sini, masa BNPB tidak? Ya Pak, kita juga akan tinggalkan semua di sini. Dan ini saya juga sedang berinisiasi untuk membangun kampung Indonesia di Turki. Saya juga sudah konsultasi dengan Pak Haidar. Mudah-mudahan di sana nanti juga Muhammadiyah ada kapital kampung Turki itu ada RT-nya Muhammadiyah, Antakya, sehingga nanti kalau ini Ibu Malaysia yang suka traveling ke Turki, nanti jangan lupa nanti mampir di kampung Indonesia tempat yang sekarang tempat lokasi bencana, dan di sana nanti ada RT Muhammadiyah dan Ibu RT-nya Aisyah. Saya kira itu, nanti terlalu lama semakin tidak karuan omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022-2027 Ketua Ibu Dr. Jarumini M.A.
selama masa periode 2022 hingga 2027. Terima kasih Ibu, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Bapak Dr. Andes Hudi Nurbulan MM. Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Bapak Indra Nurfauzi SEMSI. Majelis Pendayagunaan Wakaf, Bapak Muhammad Budi Pahlawan SH. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Lutfi J. Kurniawan SOS. Majelis Hukum dan HAM, Bapak Ahmad Riyad Umar Balahmar SHMU. Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Bapak Muhammad Rofi'i STMT. Majelis Pustaka Informatika dan Digitalisasi, Bapak Dr. Ari Bowo MS. Kami mohon berkenan Ketua Umum Pimpinan. Kita saksikan bersama Bapak dan Ibu di atas panggung dan juga sudah ada di layar yang dapat Bapak dan Ibu lihat bersama. Inilah Ketua Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode 2022-2027. Tentunya bersama dengan para Ibu di pimpinan wilayah Aisyah, para Bapak di pimpinan wilayah Muhammadiyah juga akan bersinergi membangun peradaban yang lebih baik lagi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kami aturkan terima kasih. Kami ekonomis, karena kalau acaranya pelantikan lagi biasanya besar gitu, apalagi yang undang PP juga waktu yang lalu kan PP sudah ke wilayah-wilayah, itu akan satu biaya sendiri. Nah, tapi kalau pelantikan datang lagi ke wilayah, Jatim masih dekat. Tetapi kalau ke Papua, Aceh itu kan maka lebih baik, efisien, dan uang yang ada bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan amal usaha yang kecil-kecil di daerah. Jadi kami mempraktekkan praktek ekonomi, jihad ekonomi. Selamat juga untuk Bu Emala yang bagi gerakan jihad ekonomi Muhammadiyah. Yang tadi pengantarnya sudah sangat bagus dari Pak Rektor, kemudian sambutan Ketua PWM, kemudian Wali Kota dan Pak Muhajir. Saya ini amanat sambutan sekaligus juga mewakili PP Aisyah untuk efisiensi waktu kata panitia. Jadi sambutan dan amanat juga mewakili PP Aisyah. Kenapa saya memberi apresiasi tinggi? Pertama, betul bahwa jihad ekonomi itu sudah menjadi keputusan Muktamar 2015. Dan pada satu periode lalu kita sudah mencoba melakukan berbagai perintisan. Tapi tahapnya baru konsolidasi gerakan ekonomi. Membikin forum-forum dan mulai embrio pada gerakan saudagar Muhammadiyah periode yang lalu. Kemudian kita melakukan revitalisasi, Mas Arif, Mas Arsyad, revitalisasi amal-amal usaha ekonomi yang dirintis di daerah-daerah untuk kemudian kita bikin tindakannya harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip keagamaan, pada pandangan keagamaan, bahkan pada roh keagamaan, roh diniyah. Karena kita adalah gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid. Nah, pada titik ini perlu reorientasi di mana pandangan teologis atau keagamaan kita, yakni Islam, dalam hal jihad ekonomi atau gerakan ekonomi memang perlu dielaborasi, bahkan direkonstruksi agar tidak
terjadi dua hal. Satu, di sebagian mubalik, tokoh atau warga umat itu masih ada pandangan negatif tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang orang kaya, tentang saudagar, bahkan tentang dunia. Kalau kita ngikuti khutbah itu masih sering terdengar para mubalik dengan stressing yang sangat kuat. Kita untuk ikhtiar, untuk idillah, wabtabi itu kan kita harus betul-betul mencarinya, mengusahakannya, mengikhtiarkannya. Nah, kalau cara pandang ini horizonnya dibuka, saya yakin nanti etos kaum muslimin lain dan akan berbeda. Tapi kalau etosnya anti dunia, hanya karena dunia itu mata ulur, orang-orang Islam memang bisa menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi terbesar, seorang sufi aja mengingatkan, kalau orang-orang soleh itu tidak aktif dalam dunia, kata dia, jangan salahkan nanti orang-orang zalim yang berkuasa. Biarpun dia tidak melakoni, tapi Jalaluddin Rumi tidak ingin menjerumuskan umatnya untuk hanya dia beribadah mahdhaf tapi anti kehidupan. Nah, di sini penting. Nah, majlis tabligh wilayah, kan? Majlis tabligh pusat sampai cabang daerah, ya harus orientasi itu. Ya, kita mulai dari dunia. Soal nanti memberikan takdir wa ma hayatud dunya ilal mata'ul perlu supaya apa? Orang tidak menyalahgunakan kekayaan dan hartanya, atau dia mencari harta yang tidak baik. Seperti sekarang isu kemewahan, kan? Kenapa orang pamer kekayaan, kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu penting, tapi jangan itu titik masuknya. Kalau ingin membangkitkan, apalagi jihad, kan? Jihad itu badlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan. Maka harus dimulai dari reorientasi teologis. Karena ini dasarnya. Tapi kalau dari dasarnya kita anti dunia, kita kontra dunia, termasuk kontra orang kaya, nanti lain cerita. Itu dulu di desa ya, secara sosiologis saya pelajari itu, kalau ada orang kaya itu mesti pikirannya berkembang apa? Rumor. Dia memelihara demit, nah gitu kan? Memelihara apa? Tuyul gitu kan? Itu boleh jadi dua apa musta'adafin, tapi juga pro orang kaya. Bagaimana mungkin kita bisa menyantuni orang miskin, anak yatim, jika kita tidak bisa punya modal untuk menyantuninya? Kan orang miskin, anak yatim tidak cukup dengan ceramah. Pas lapar diceramahi. Keidalan, maka kan kalau betul kamu paham kata keidalan, setelah 3 bulan diajarkan, ambil tuh anak yatim, ambil itu orang miskin, pelihara oleh keluargamu, yuk kita bikin White House dan kita bikin Armin House. Kita bikin rumah miskin dan kita bikin rumah yatim. Bahkan dibikin juga hospital yang menjadi rumah sakit pertama di Jakarta. Itu keidalan. Artinya bahwa untuk bisa menyantuni mereka yang miskin dan yatim agar tidak mendustakan agama, dia punya dan harus punya sesuatu yang dia miliki. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi apa-apa. Dosen kalau ilmunya pas-pasan, ya itu nanti jadi rekaman aja di hadapan mahasiswa.
tanpa mempersegar ilmunya, menambah ilmunya. Jadi dosen juga harus memperkaya ilmunya kan, agar dia tetap satu langkah di depan dari mahasiswanya. Nah, ini satu ibrah saja. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin jihad ekonomi Muhammadiyah harus dimulai dari reorientasi teologis. Tidak usah yang ekstrim, yang wasatiyah, tapi wasatiyah yang wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Di situ kan umat tengahan. Sekarang ramai tentang wasatiyah Islam. Tapi ingat, tidak cukup di situ wasatiyah Islamnya, tapi harus syuhada'a 'alan nas. Dan ayat inilah yang sebenarnya ayat menjadi Islam berkemajuan, yakni Islam yang wasatiyah tetapi dia menjadi syuhada a'alan nas. Syuhada a'alan nas itu dia selalu hadir menjadi saksi di tengah kehidupan, di tengah orang miskin, orang Muhammadiyah, dan Muhammadiyah hadir untuk mengentaskan kemiskinan. Tadi Pak Muhajir cerita kenapa Muhammadiyah, Aisyah, MDNC itu kemudian selalu yang ada di depan, karena kita ingin hadir dan kita punya sesuatu, termasuk punya tenda yang bagus, ya ditinggalkan di sana. Itu memberi namanya, bukan meminta. Itulah Muhammadiyah. Kalau toh Muhammadiyah diberi orang, termasuk dibeli oleh pemerintah, itu kita terima, lalu kita lipat gandakan untuk kita berikan juga bagi masyarakat luas. Jadi juga jangan anti kalau diberi, tidak boleh sombong juga. Jadi mentang-mentang sudah punya gak mau dikasih, terima, karena itu uang negara, sejauh itu halalan thayyibah. Dan yang masih mesti masasi halal, apa masasi halal. Jadi itu reorientasi teologis. Yang kedua, kalau kita ingin betul jihad, badlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan, kita harus mulai juga reorientasi strategi gerakan. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ini selalu punya tool, punya instrumen. Di pernyataan pikiran Muhammadiyah tentang Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan, itu disebutkan Muhammadiyah di abad kedua harus mengubah reorientasi strateginya dari gerakan yang lil mu'arradah pada lil muwajjahah, dari yang serba reaktif, konfrontatif, negatif kepada positif, konstruktif, dan solutif. Positif. Nah, ini penting. Coba lihat di medsos, dengar para mubalik kita, isu-isu yang diproduksi, isu-isu apa sih? Gitu. Warnanya mu'arradah atau muwajjahah. Nah, kalau masih mu'arradah, yuk kita mulai jihad untuk lil muwajjahah. Kenapa? Yang mu'arradah perlu, itu kritis. Tetapi kalau kritis terus, apalagi tidak memberi solusi, kita tidak menjadi syuhada a'alan nas. Kehidupan itu membuatlah, dan tidak semuanya kita bisa mengubah segalanya. Zaman Nabi juga begitu. Nabi 22 tahun lebih itu alhamdulillah berhasil mengubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang Al-Madinah. Yang berbahagia kali ini kita akan kepada para ketua pimpinan daerah yang terlibat dalam penulisan untuk Society 5.0, penulis buku Sistem Informasi Akuntansi Syariah di Rumah Sakit, penulis buku Jeda Sebuah Rasa, penulis buku Sejarah Muhammadiyah Lamongan, penulis buku Sejarah Muhammadiyah Bondowoso. Sekali lagi kami mohon berkenan nama-nama yang telah ditulis dan diterbitkan oleh para tokoh Muhammadiyah dan Aisyah.
Bapak Ibu sekalian, karena saya yang tertua dan semua yang berdiri, saya mewakili semua penulis. Ada yang istimewa pada periode ini, bahwa tradisi menulis memang hidup di Muhammadiyah Jawa Timur. Setiap kajian Ramadan selalu ada buku yang diluncurkan. Tapi periode ini agak istimewa, selain banyak, kita ada gerakan menulis sejarah lokal Muhammadiyah. Dari 38 PDF sudah selesai ditulis 15 PDF yang sekarang berdiri. Kemudian yang lain akan menyusul. Dari 38 sudah 15 yang selesai. Yang lain masih dalam proses. Berjanji setelah Syawal akan segera terbit. Mohon kepada Ketemu Prof. Zaidul Nasir untuk bisa mengecek buku-buku yang jumlahnya sangat besar. Silakan. Sejarah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini tradisi yang baik, tradisi Iqra dalam bentuk menulis. Dan karena harus menulis biasanya membaca. Jadi apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah Jawa Timur yang selalu pada setiap kajian Ramadan atau acara-acara besar. Kali ini hebat, samping buku yang tadi disebutkan juga buku sejarah Muhammadiyah lokal. Ini hasanah yang luar biasa. Saya harapkan Pak Nur, Pak Suko agar sisa daerah lainnya segera rampungkan. Kalau sudah selesai semua itu hasanah yang luar biasa, yang mungkin kalau para peneliti asing itu, wah ini barang yang paling berharga. Jadi maka saya atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh penulis, baik perorangan maupun tim yang telah menghasilkan buku-buku yang tadi telah dibacakan oleh MC. Dan di sini berdiri 19 penulis mewakili bukunya masing-masing dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu siap ya untuk bilang cakepnya. Beli takjil di kios Pak Kadir. Yang dipilih ya kue pandan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat mengikuti materi kajian Ramadan. Namun sebelum itu akan kita saksikan bersama penampilan dari Bumblebee Music. Nah, dalam kosakata adil, kalau dalam perspektif Al-Quran sejauh yang kami ikuti nanti bisa diperbaiki oleh Mas Mukti dari research yang dilakukan oleh UIN, itu ada kurang lebih sekitar 28 kali dalam Al-Quran disebut asal muasal ataupun kata yang terkait dengan adil ataupun al-adil. Kemudian dalam kehidupan bernegara itu kata adil itu kalau misalnya kita bicara dalam landasan filosofis kehidupan bernegara dalam konteks ini Pancasila, itu aspek keadilan itu juga diulang 2 kali. Kemudian yang ketiga, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kosakata adil itu ada 25 kali. Ada 25 kali. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar tadi tentang orientasi teologis dalam kerangka kita membantu mustadafin melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, dimulai dari proses pembiasaan, pengasahan kemampuan diri sehingga kemudian berujung kepada kemampuan ekonomi. Ada kemampuan ekonomi, maka kemudian itu sebagian didistribusikan
didistribusikan untuk kepentingan amal. Salah satunya dalam kerangka untuk membela kaum mustadafin maupun mereka yang tertindas. Nah, sehingga kemudian di dalam konteks pembangunan ekonomi negara itu dapat kemudian kita definisikan sebagai satu pengaturan hubungan antar negara dan warga negara dalam mengelola perubahan. Jadi yang disebut dengan pembangunan itu adalah mengelola perubahan yang direncanakan. Melalui berbagai inisiatif. Ini adalah kegiatan sosial. Dan inisiatif tersebut semakin berkembang menjadi yang kita kenal sebagai amal usaha Muhammadiyah. Dari segi pendidikan, Muhammadiyah memiliki sekitar 8.000 sekolah dari TK sampai SMA atau SMK. Ini luar biasa. Buat saya ini, sorry buat saya mau menggunakan data-data yang ada karena saya bangga sekali melihat. Ada 180 perguruan tinggi, bukan hanya di kota besar tapi juga di daerah minoritas. Indonesia. Data saya mengatakan sekarang sudah ada sekitar 200, kurang lebih 200 rumah sakit dan kurang lebih 300 klinik Muhammadiyah yang membantu meningkatkan akses dan kualitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya berhenti di situ, dari segi sosial yang saya lihat, Muhammadiyah memiliki ratusan sebagai salah satu organisasi Islam modern terbesar di dunia. Terlebih lagi, jumlah kadernya yang mencapai puluhan juta jamaah di Indonesia. Namun kita perlu sadari bahwa perkembangan produsen. Bank Indonesia pada tahun 2021 mencatat potensi kontribusi ekonomi syariah Indonesia mencapai 5,1 miliar US dollar terhadap mengaji juga di Jogja. Jadi saya minta kepada Prof. Bianto untuk bisa digeser ke pagi ini tanpa menggusur siapapun. Nggak ada pembicara yang digusur, hanya pembicaranya ditambah saja. Nah, orang bisnis itu harus begitu, harus fleksibel. Tidak ada kata tidak bagi orang yang berkata yang punya mental bisnis itu nggak ada kata tidak. Nah, karena yang penting-penting sudah disampaikan oleh Mas Arif dan Pak Arsad, maka saya bicara yang agak penting saja. Yang pertama, soal bagaimana kita melakukan jihad ekonomi. Tadi Pak Haidar saya ikuti streaming perjalanan dari Surabaya ke Malang ini. Beliau menyampaikan kalau kita berbicara mengenai jihad ekonomi itu, menurut saya ada 4 modal yang dimiliki Muhammadiyah. Yang pertama, tadi Mas Arif juga menyinggung, adalah modal spiritual teologis, di mana kita meyakini dan memahami bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk produktif. Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat yang mandiri dan kreatif. Karena itu banyak sekali ayat Quran yang menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya itu dan menjadikan manusia bertebaran di daratan dan di lautan, dan ada rezeki bagi manusia itu dimanapun mereka berada. Tetapi rezeki itu adalah rezeki yang bersifat ikhtiari, rezeki yang diperoleh dengan cara kita bekerja dan dengan cara kita berusaha. Nah, dalam kaitan ini paling tidak ada 5 istilah di dalam Al-Quran itu yang menurut saya berkait dengan produktivitas dan kerja atau wirausaha. Yang pertama adalah amala, yang berarti bekerja. Kemudian fa'ala, kemudian kasaba, kemudian sa'a, kemudian sona'a, dan yang satu lagi adalah tadi baru 5 ya. Sudah 5 berarti sudah cukup. Karena puasa memang mempengaruhi daya ingat.
Nah, yang kedua, Quran juga memerintahkan kita untuk berbisnis dan berniaga dengan contoh-contoh yang luar biasa. Di Quran paling tidak ada dua istilah yang berkaitan dengan bisnis. Yang pertama itu al-bai' dan yang kedua itu tijarah. Yang dua-duanya berkaitan dengan bisnis. Bahkan kemudian kalau kita baca hadis Nabi terkait dengan kemandirian itu disebutkan bahwa ini yang saya kira hampir semua kita hafal, al-yadul ulya khairul min yadis sufla. Atau ada hadis Nabi lain yang menyebutkan ayyul kasbi athibu, pekerjaan apa yang paling baik, amalur rajulu biyadihi, laki-laki yang bekerja dengan mandiri. Kemudian Nabi juga dan hadis mencontohkan betapa semua pekerjaan itu mulia, semua profesi itu baik. Sehingga di dalam hadis disebutkan Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu. Karena Zakaria alaihissalam dan Jarun, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi Nuh itu tukang membuat kapal. Sehingga beliau diperintahkan membuat kapal. Itu saya kira keahlian yang luar biasa itu. Muhammad muda sebelum menjadi Rasul itu penggembala kambing. Makanya ada yang bilang profesi yang sesuai sunnah Nabi itu adalah penggembala kambing, ternak kambing itu sudah sunnah Nabi katanya begitu. Kemudian Khadijah istri Rasul itu pedagang. Sahabat-sahabat Nabi yang ternama itu pedagang. Sehingga karena itu maka ada modal spiritual teologis betapa Islam itu agama yang mendorong produktivitas, mendorong kerja, mendorong kemandirian, dan itu punya nilai spiritual karena bekerja dalam pandangan Islam adalah bagian dari kita beribadah. Tadi Pak Edar juga menyampaikan tentang pandangan Islam mengenai dunia. Kita sering berdoa, bahkan selalu menutup doa kita itu dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita baca tafsir hasanah fid dunya, itu yang pertama pengertiannya adalah rizqun wasi'an, punya rezeki yang luas. Rezeki yang luas itu identik dengan kekayaan, identik dengan kepemilikan harta dalam jumlah yang cukup. Rizqun wasi'an, rezeki yang luas. Kemudian yang kedua, hasanah fid dunya itu punya suami, istri, anak, atau kita sebut dengan keluarga yang soleh dan solihah. Itu hasanah fid dunya. Yang ketiga, hasanah fid dunya itu pengertiannya adalah kita ini mencapai cita-cita yang kita inginkan. Itu adalah hasanah fid dunya. Nah, kemudian yang keempat, hasanah fid dunya itu adalah sehat jasmani dan rohani. Karena itu kalau jasmani rohani kita sehat, itu hidup kita bahagia. Kalau jasmaninya tidak sehat, hidup kita ya tidak sehat, tidak bahagia juga. Menjadi hospitalized, menjadi sering sakit-sakitan, tapi tidak apa-apa. Yang penting tidak menjadi pesakitan. Karena pesakitan itu lebih menderita daripada kesakitan. Apalagi pesakitannya KPK itu lebih parah lagi. Nanti saya masuk dengan modal spiritual teologis. Nah, modal yang kedua adalah modal sosial kultural. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edar, juga Mas Arif, bagaimana Muhammadiyah itu memiliki kultur kewirausahaan yang sangat kuat. Saya kira banyak riset Muhammadiyah masa awal, saya risetnya Nakamura dan berbagai riset yang lain, itu menyebutkan betapa Muhammadiyah itu sejak awal berdiri memiliki kultur kewirausahaan di kalangan pribumi dan di kalangan santri. Itu saya kira prinsip penting. Tadi Mas Arsyad menyebut Kiai Haji Dalam itu PNS yang pebisnis. Kenapa saya sebut Kiai Haji Dalam PNS? Karena beliau itu abdi dalam santri. Abdi dalam santri itu pegawainya keraton itu PNS. Nah, beliau juga berdagang. Karena itu yang PNS jangan ragu-ragu untuk juga sambil berdagang. Tapi harus serius juga, karena dulu saya pernah punya kawan pemuda Muhammadiyah PNS nyambi ternak ayam. Cuma karena nyambi ternak ayam, dia tanya, Mas Putih, saya tuh nyambi ternak ayam, tapi kok ternaknya kok nggak banyak telurnya? Saya bingung cara jawabnya gimana. Seorang pemuda Muhammadiyah jawab, ya kamu ternaknya setengah-setengah, jadi ayamnya juga bertelurnya setengah-setengah. Gitu. Jadi supaya ayam mukiti. Ini saya sebut berulang-ulang. Muhammadiyah itu intinya itu kan kelompok mukidi, kelompok muda, kaya, intelek, dermawan, dan idealis. Nah, itulah mukidi itu. Jadi Muhammadiyah itu secara struktur sosial itu berada pada posisi kelas menengah
ekonomi dan kelas menengah muslim yang secara komposisi ekonomi itu paling besar. Ekonomi kita itu ada pada kelompok kelas menengah muslim itu. Nah, orang Muhammadiyah harus sadar dengan posisinya sebagai kelas menengah itu. Kelas menengah itu bukan midfielder ya, tetapi playmaker. Midfielder itu pemain tengah, kalau belakang itu back. Yang di bawah gawang namanya kiper. Nah, kita tuh midfielder. Kalau midfielder ini nggak berjalan, nggak ada supply kepada striker, nggak ada gol. Makanya midfielder itu kan yang menentukan kemana bola itu diarahkan. Perlu nggak ada supply untuk striker supaya mencetak gol. Muhammadiyah harus sadar dengan posisinya ini. Ketiga itu modal jaringan. Membebaskan cengkraman dari para tetangga yang menguasai ekonomi. Nah, marilah saya tadi ada dengar pembicaraan dari Ketua PWM Bapak Sukadiono. Semoga ini tidak wacana saja, intinya begitulah. Saya sungguh merasa terharu. Untuk itu saya mengapresiasi dan siap menjadi kacungnya dari Ketua PWM Jawa Timur, Pak Suko, dan saya juga berterima kasih atas ajakan Bapak Nazarudin Malik untuk bisa berkontribusi di PWM Muhammadiyah Jawa Timur. Sebagai bukti nyata, ada dua hal yang harus kita bicarakan, yang harus kita konkretkan. Pertama-tama masalah jaringan pemasaran, distribution. Tadi dibicarakan masalah mat ya, Juniamat, Lompat dan sebagainya. Mari kita konkretkan lebih nyata. Tidak hanya wacana-wacana saja. Saya di lembaga ekonomi umat sebagai inisiator dari lembaga ekonomi umat sudah berjalan hampir 5 tahun, sudah mengeluarkan pribadi 100 miliar lebih, namun sampai sekarang belum berhasil. Banyak gagalnya. Tapi satu hal Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebagai Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan selalu mengatakan kepada pemuda Muhammadiyah, kepada mahasiswa bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Jadi di istilah saya tidak ada yang namanya kita takut dengan kegagalan. Ya, Bapak Ibu lahan yang nganggur di Cina gurun pasir pun juga sudah jadi pertanian. Tapi di Indonesia masih banyak lahan yang nganggur. Ini harus bisa kita manfaatkan. Semoga Muhammadiyah bisa ambil alih ya dengan sistem tadi. Kita yakini bahwa ada 31, 2, dan 3. Maka tentu kita semua harus sadar bahwa Muhammadiyah ini sumber daya baik manusia dan sumber daya alam apa yang kira-kira kita miliki. Next. Nah, untuk itu maka kita perlu coba mereview ya terkait apa yang sebetulnya sedang kita miliki. Apakah kita mempunyai pemain yang akan bermain pada liga tersebut? Ini menjadi pertanyaan. Disampaikan beliau membuka ada namanya Prof. Andi, kemudian Mas Putri, nah beliau itu juga jago mintek ya beliau. Nah, ada beberapa kali ketemu dengan beliau, gimana caranya mengembangkan ekonomi bahwa permodalannya bisa dari pihak ketiga ya, Mas Putri. Nah, itu hal yang sangat mungkin kita lakukan bersama-sama di Muhammadiyah. Apakah itu juga termasuk di dalamnya adalah amal usaha milik Muhammadiyah? Ekonomi, bisnis, dan pariwisata serta usaha mikro kecil dan menengah. Kita mau main di liga mana? Muhammadiyah ini.
menurut pandangan kami di semua liga, mulai dari liga kampung sampai liga dunia. Kenapa? Yang disebut dengan akselerasi praksis. Nah, kalau di istilah sederhananya adalah menaikkelaskan pelaku usaha mulai dari yang super mikro sampai yang mulai dari Jawa Timur, insya Allah membangkitkan ekonomi Muhammadiyah bukan lagi menjadi sesuatu yang tercerai-berai, tapi menjadi sesuatu kekuatan yang utuh. Nah, yang sangat siap langsung ini, yang sudah sangat siap ini sambil melaporkan pada Pak Ketua PP itu adalah BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah Rinjani UMM yang sekarang telah mendapat izin OJK penuh dan telah diberi nama menjadi Arta Sinar Sejahtera Syariah. Jadi BPR Arta Sinar Sejahtera Syariah di bawah bimbingan Pak Sutrisno Lukito, insya Allah akan segera menjadi BPRS pertama yang ada mengkaitkan jejaring antar BPRS dengan Bank A3S yang dulu namanya Rinjani itu sebagai leading banknya atau sebagai bank yang akan memimpin di depan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan 1-2 bulan lagi ini segera bisa kita realisasi konkret, termasuk dengan skema yang telah dijelaskan oleh Pak Sutrisno Lukito tadi. Kemudian di sektor keuangan yang sudah siap adalah kita bisa menerapkan model untuk mengkapitalisasi amal usaha Muhammadiyah berdasarkan valuation report-nya. Dengan demikian akan menjadi sebuah kekuatan skema pembiayaan berbasis kepemilikan bersama oleh warga Muhammadiyah dengan asumsi nanti ada bank kustodian yang akan menentukan valuasi nilai sehingga kepemilikan seluruh sistem kepemilikan usaha Muhammadiyah dapat dimiliki bersama oleh warga sampai pada level terkecil, sampai pada level 100.000 rupiah, 50.000 rupiah per warga semampunya. Itu di sektor keuangan kita sudah menyiapkan 2 skema itu. Yang ketiga, memantapkan lagi blueprint yang sudah kita bicarakan tadi Pak Dayat, Pak Sutrisno. Kita akan nanti akan kita coba, akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang akan dijual di retail-retail yang ada di jaringan Muhammadiyah. Dan yang direkrut sekarang ini, yang tadi hadir di sini walaupun tidak menampakkan diri, tapi mereka ini adalah mereka pernah menjadi manajer di perusahaan-perusahaan besar yang produk komoditas yang selama ini kita pakai. Jadi mulai dari pabrik-pabrik besar sampai yang kecil, termasuk minyak goreng, mereka adalah mantan-mantan manajer, sehingga dia tahu persis bagaimana nanti kalau kita harus menyiapkan komoditas. Di samping dari amanah penting, kalau bisnis gagal biasa, tapi jangan sampai ada niat memang mau ngemplang atau sudah tahu kalau bisnisnya berisiko, nekat meyakinkan kepada kita bahwa itu aman. Pokoknya semua risiko harus disampaikan apa adanya, sehingga kita nanti kalau ada suatu saat terjadi, nanti tidak menjadi fitnah, menghindari fitnah. Karena kalau fitnah itu kemudian tidak dipelihara dengan baik, tidak ditangani dengan baik, akan menjadi runyam untuk organisasi. Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Malik, dengan Pak Imam, dengan almarhum Pak Sugianto membesarkan UMM ini, jangan dikira selalu sukses. Biasa itu, namanya ditipu berkali-kali. Bahkan yang nipu warga Muhammadiyah sendiri juga pernah. Jadi karena itu saya wanti-wanti. Pokoknya saya itu ditipu berkali-kali tidak apa-apa, tapi yang paling saya ingat dan paling sakit adalah ditipu oleh warga Muhammadiyah sendiri. Karena itu mohon
Jadi jangan bayangkan UMKM melihat suksesnya saja. Ini sudah puluhan kali, ratusan kali jadi kurang ini. Tetapi kalau kita terus bertahan, kita sabar, kita terus gigih dengan niat yang tulus, insya Allah kita akan berhasil. Jadi sekali lagi mari kita mulai gerakan ekonomi Muhammadiyah dari provinsi dari wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis, Bapak dan Ibu semuanya dengan semangat mengepalkan tangan di depan dada menjawab Jatim Bangkit. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik, kita bersama-sama coba. Salam optimis. Jatim Bangkit. Sekali lagi salam optimis. Jatim Bangkit. Salam optimis. Jatim Bangkit. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua di sore hari ini. Sejak pagi hari hingga sore ternyata semangatnya masih luar biasa untuk menyambut kehadiran Ibu Gubernur di tengah-tengah kita. Dan untuk itu Ibu Gubernur spesial untuk Ibu Khofifah saya punya pantun Ibu. Bapak Ibu jangan lupa catatnya buat Ibu Khofifah. Pak Dayat juragan ayam petelur. Distribusinya sampai ke Blok M. Sugeng rawuh Ibu Gubernur, selamat mengikuti kajian Ramadan di UMM. Terima kasih banyak, dan untuk itu kami ingin menyapa sekali lagi mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran. Yang kami hormati Konsulat Jenderal Australia di Surabaya Ibu Fiona Hogarth, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Pejabat Wali Kota Batu Bapak Haji Aris Agung Paiwai, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah diwakili oleh Ibu Siti Aisyah, Penasehat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur beserta Sekretaris BPH, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, para Kepala UPD Provinsi Jawa Timur, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, kami haturkan sekali lagi selamat datang dalam acara kajian jelang berbuka puasa di Holdo Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara sore hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Sofia. Sungguh berjihad di jalan Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk membangkitkan ekonomi Muhammadiyah di Jawa Timur, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan kesuksesan. Maka ayat ini harus menjadi inspirasi kita semua. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan ditunjukkan jalan kemudahan Allah dalam membangkitkan ekonomi Muhammadiyah di Jawa Timur sekaligus mensupport pemerintah Jawa Timur. Nasrullah wa fathul qarib babasil. Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, kami persilakan untuk sekaligus menutup kajian Ramadan hari ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati seluruh jajaran PW Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya Bapak Dr. Sukadiono Aisyah Junior, karena ada Ibu Chandra, Ketua PW Aisyah Senior. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat, lancar, sukses dan barokah. Amin. Ibu Fiona Hogarth, Konjen Australia yang ada di Surabaya, beliau rajin sekali membangun komunikasi dan support dalam banyak hal untuk membangun Jawa Timur ini. Terima kasih. Saya hadir bersama Pak Sekda Prov Jawa Timur, Pak Adi Karyono, dan juga sebetulnya Kepala BPSDM yang sekarang mendapat mandat sebagai PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Dari namanya, beliau dibesarkan di Makassar, tapi mendedikasikan ilmunya di Jawa Timur. Hari ini mendedikasikan lebih khusus di Kota Batu.
Pak Rektor UMM, Pak Dr. Fauzan, para guru besar UMM semua yang saya hormati, seluruh PDM Muhammadiyah se-Jawa Timur, seluruh pimpinan Ortom, pimpinan majelis, pimpinan lembaga Muhammadiyah semua yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan hadir mengikuti forum kajian Ramadan. Tahun lalu ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya, tapi sebelum-sebelumnya di tempat ini. Sebuah kajian strategis untuk membangun semangat, mempertemukan pikiran-pikiran strategis dari seluruh pimpinan Muhammadiyah, Ortom, majelis dan lembaga, serta berbagai elemen eksternal di luar Muhammadiyah dan terutama jajaran pemerintahan. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, ayat ini ayat yang Bapak Ibu semua sudah hafal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditayangkan? Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya ingin mengunderline wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tema kajian Ramadan kali ini adalah bagaimana dakwah-dakwah Muhammadiyah yang sudah begitu komprehensif hari ini memang kita harus melakukan dunia. Ada Kristalina, Managing Director IIF. Kristalina memberikan warning kepada dunia 2023 ekonomi dunia kemungkinan suram ke arah gelap. Suram ke arah gelap. Meskipun Kristalina menyebut itu tidak terjadi di Indonesia, tapi kita harus terus melakukan kewaspadaan, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Kita lakukan koordinasi sangat intensif, baik bersama instansi vertikal, horizontal, sampai di lini paling bawah, untuk bisa mengendalikan harga beras di Jawa Timur. Saya bertemu dengan terkait dua aspek kanan dan kiri ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya rasa di jajaran keluarga besar Muhammadiyah tidak ada yang tidak hafal ini. Saya ingin menyampaikan Pak Sukadiono, materi ini sangat sering saya sampaikan. Kulon nuwunnya terlambat, tapi saya rasa ini adalah referensi bagi kita semua. Bagaimana pendiri Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesan kepada kita semua, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Tapi beranikah engkau menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Jadi ini kembali sebetulnya pada ayat tadi, jihad bil mal. Jihad bil mal ini menjadi prioritas sebetulnya, domain yang mestinya bisa kita maksimalkan untuk bisa menggerakkan roda organisasi menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, dan seterusnya. Ini menjadi kekuatan yang bisa membangkitkan ekonomi Muhammadiyah, dan itu adalah ekonomi bangsa Indonesia. Saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya, saya ingin mengajak kita agak fokus ke jaminan produk halal. Jaminan produk halal, pertama bahwa jaminan halal diakui oleh WTO. Artinya bahwa ini sesuatu sudah tidak debatable. Ini sesuatu yang sudah proven. Yang kedua, populasi muslim tahun 2030 kira-kira 26% dari populasi dunia. Saya ingin menyampaikan ini market yang luar biasa. Ketiga, pasar produk halal Asia Pasifik kira-kira 2000. Maka Hamka dihukum selama 2 tahun 4 bulan. Apakah Hamka dendam? Tidak. Hamka keluar, Bung Karno sudah tanam rumah, nah ketemu. Suatu hari datang Buya, permintaan Bung Karno, kalau beliau wafat, mohon
mohon Buya Hamka bersedia memimpin sholat jenazah. Insya Allah, mudah-mudahan umurnya panjang. Loh, sekarang sudah meninggal Buya Hamka. Indonesia di mana? Di Wisma Yasmin. Mari kita ke sana. Ke sana, memimpin sholat. Waktu itu orang dekat Bung Karno takut. Memimpin sholat, habis sholat banyak wartawan tanya, Buya Hamka, apa motivasi Anda? Anda kan disakiti, ditahan 2 tahun 4 bulan. Sekarang memimpin sholat jenazah. Oh, bukan itu kawan baik saya. Dia orang baik. Coba lihat Baitur Rahim di istananya. Itu gagasan Bung Karno. Istiqlal gagasan Bung Karno. Bung Karno itu orang yang baik. Jadi kalau ingin memaafkan orang lain, kuncinya ingatlah kebaikannya. Jangan ingat kekurangannya. Ingat kebaikannya, berharap maafkan pada Bung Karno. Yang kedua, Buya Hamka memaafkan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu satu daerah dengan Hamka, sama-sama dari Sumatera Barat. Tetapi karena beda partai politik, Muhammad Yamin sering menjelek-jelekan Hamka. Sampai Hamka heran, begitunya ya Yamin kepada saya. Suatu hari sore, Menteri waktu itu datang ke Hamka. Dia nampaknya Yamin itu tidak lama lagi akan meninggal. Buya dimohon datang sini. Oh ya baik. Buya datang ke rumah sakit. Ketika tahu Buya datang, Pak Yamin akan bangkit. Tidak boleh berjalan. Tidak berjalan. Maka digenggamnya tangan Pak Yamin, digenggam. Yamin, jangan bicara apa-apa. Tirukan saya. Tirukan. Lagi sampai 3 kali, 4 kali sudah. Yamin yang menyakiti Hamka terus, itu Hamka lah yang memimpin untuk talqin menjelang. Kalau lalu dia lagi, Buya, ada permintaan Yamin lagi saja. Apa itu? Yamin itu ingin dikubur di tanah kelahirannya. Tapi Yamin ragu, apakah orang kesana mau menerima? Karena mereka tahu sering menjelek-jelekan Hamka. Kecuali yang ngantar Hamka ke sana. Hamka sudah sembuh. Baik, saya akan antarkan ke tempat kelahiran tempat saya. Diantar ke sana. Hamka maafkan orang yang pernah menyakiti. Terakhir, yang ketiga, Pramudiana Tatur, sastrawan. Itu. Ketika PKI sudah jaya, Pram memimpin koran Indonesia Timur. Di koran itu Hamka selalu jelekan plagiator yang macam-macam. Sampai akhirnya Pram dibawa ke 10 tahun. Suatu hari datang seorang wanita ke rumah Hamka dengan membawa calon suami. Astuti namanya. Buya, ini calon suami saya. Mohon dibimbing untuk syahadat. Baik, dibimbing untuk syahadat. Setelah selesai, ditanya anak dari siapa? Oh ya maaf ya, saya ini Astuti, putri dari Pak Pramudiana Tatur. Oh, itu kawan baik saya. Nanti kalau pulang, tolong sampaikan salam takzim saya kepada orang menyakiti dia, justru Hamka lah yang mengislamkan dalam bangku. Saya bertanya, kenapa kamu mengislamkan anakmu Hamka? Begini, saya ini tidak ikut membesarkan anak saya karena saya dibunuh. Anak saya dibesarkan oleh istri dan dia menjadi wanita yang solihah. Perkawinan harus satu agama, kalau tidak kacau rumah. Dan saya hanya buat kalian mengislamkan anak saya adalah calon saya adalah Hamka. Lainnya tidak mau. Itu ungkapan kata oh ini pernyataan sebenarnya menyesat. Jadi apaman itu semangat adalah kita supaya ingat bulan penuh ampunan dan saling maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati, hikmah Ramadan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Polisi Muda MSI sekaligus menjadi penutup dalam rangkaian acara kajian Ramadan hari ini. Kami aturkan terima kasih sekali lagi Ibu Gubernur atas kehadirannya di tengah-tengah kita hari ini. Para pimpinan pusat, wilayah, dan daerah Muhammadiyah serta Aisyah, seluruh tamu undangan yang telah mengikuti rangkaian acara sejak pagi hari hingga waktu berbuka telah tiba, kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ada banyak hikmah dan juga pelajaran ilmu pengetahuan yang dapat kita petik bersama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.